Haleluya, shalom. Haleluya. Bapak saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. 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 Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Begitu baik kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini, mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, kita puji, kita sembah Dia saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu. Tinggikan Dia, agungkan Dia saat ini. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apa kami dalam semua kebaikan-Mu selain kami memuji, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur atas setiap anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang baik. Inilah kami Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Penuhi setiap hati kami saat ini Tuhan. Berarti kami layakkan kami. Agar pujian kami boleh menjadi tumpah yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Segala kuasa yang bukan Tuhan di hadapan Tuhan, yang mengganggu jalan ibadah kami, kami katakan hancurkan dalam sekuat kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, biar kami hanya undang kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh ada di setiap hati dan pikiran kami. Untuk kami dapat kuasa memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dan berkat-berkat Allah boleh tercurah ke setiap kami saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Ayo dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita katakan iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari saatnya kita memuji Dia. Kita mengagungkan Dia saat ini. Sungguh besar setiap pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terlalu dalam untuk kami boleh mengerti. Sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentang kami. Biarlah saat ini Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan. Bersama angkat pujian ini, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Katakan dan Kau dekat, haleluya. Dan Kau dekat. Terima kasih Yesus.
Benar ya Tuhan, kami mengucap syukur melalui pujian ini kami boleh ada, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan seluruh keberadaan kami ada di dalam pengertian dan ada di dalam apa yang Tuhan lihat sampai ke dalam hati kami. Olehnya Tuhan, kalau kami boleh bersyukur, sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja melalui apa yang boleh hamba-Mu sampaikan kepada setiap kami yang mendengarkan. Mari Tuhan, Kau urapi kami sekalian, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah janji dan perintah yang boleh kami jalani dan kami hidupi supaya kami boleh berbahagia di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bekerjalah melalui Roh-Mu yang kudus, melalui bibir, lidah, hati, pikiran hamba-Mu yang Kau siapkan hari ini untuk menjadi saluran berkat. Dan kami percaya Tuhanlah Tuhan yang menyingkapkan semua rahasia kebenaran firman Tuhan. Yang kali ini juga kami akan menerima perjamuan asa yang kudus, yang olehnya kami boleh memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Karena pengampunan dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu ya Tuhan, mari singkapkan Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan secara khusus kalau pada saat ini anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan buat setiap pekerjaan Tuhan di mana mereka boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kuduskan persembahan ini. Tuhan, Kau juga memberkati setiap tangan hati yang telah memberikan persembahan dengan sukacita, dengan rela hati, dengan bersyukur karena Tuhan telah memberkatinya. Biar setiap apa yang mereka bawa di hadapan-Mu Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu dan juga untuk melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi, sehingga banyak orang yang diberkati, bertobat dan bertumbuh dalam kasih karunia. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang Tuhan Kau nyatakan melalui anak-anak-Mu ini, supaya nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Salam. Bersyukur pada kesempatan yang baik kembali kita boleh ada sebagaimana kita ada pada kali ini dalam masuk minggu yang pertama. Kita akan bersama-sama juga menerima perjamuan asa yang kudus setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kali ini kita boleh belajar firman Tuhan dengan satu tema ataupun judul yang saya akan angkat buat saudara dan saya, karena ini adalah sangat penting bagi saudara dan saya sebagai seorang pengikut Tuhan, yaitu dengan tema sikap yang benar dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan atau boleh dikatakan sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Bahkan kalau kita lebih jelas lagi, kita dikatakan sebagai murid Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam hal kita mengikut Dia sebagai juru selamat dan Tuhan yang telah menebus saudara dan saya, dan Dia yang memiliki hidup saudara dan saya, kita perlu melihat diri kita masing-masing. Apakah kita selama ini telah mengikut Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap anak-anaknya yang dinyatakan sebagai murid dan pengikut Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dengan baik firman Tuhan ini dan kita renungkan dari setiap apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita tidak lengah dan kita tidak tertinggal dari maksud Tuhan, sehingga kita masuk dalam kerajaannya bersama dengan Tuhan Yesus sebagai yang sulung dari saudara-saudara kita, jemaat anak sulung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang sikap yang benar, tentu ada sikap yang salah atau sikap yang keliru, sehingga kita tidak sampai kepada tujuan dari setiap kita, kemana kita akan dibawa oleh Tuhan, seperti Kristus sendiri telah sampai kepada tempat di mana Dia tuju, yaitu menjadi anak
Allah yang tunggal, yang dikasih oleh Bapa, sehingga dia berkenan kepada Allah. Demikian juga saudara dan saya, supaya kita sebagai pengikut Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah, karena kita serupa dan mengikuti jejak Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak godaan di akhir zaman ini ketika kita mengikut Tuhan, karena kita mungkin juga salah mengerti karena pengajaran dan karena juga pengalaman yang keliru tentang bagaimana kita mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita akan melihat dari satu pengalaman seorang rasul yang bernama Petrus ketika dia mengikut Tuhan sebelum dia mengerti arti Mesias yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi termasuk Petrus dan kawan-kawan yang pada waktu itu adalah 12 murid, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya, Yesus itu adalah penebus, Yesus itu adalah raja, bahkan Yesus itu adalah sandaran, andalan, pengharapan penuh bagi orang Yahudi termasuk Petrus sendiri secara pribadi. Sehingga ketika dia mengikut Tuhan, apapun yang dia ikuti dia rasakan dan alami, tetapi mindset dia belum sepenuhnya mengerti, pikiran dia belum mengerti apa sesungguhnya mengikut Tuhan secara penuh dan utuh. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita semua akan membaca di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dari Matius pasal 16 ayat 22, ayat 23 dan ayat 24. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus maksudnya, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat yang ke-25 sekalian saya bacakan buat saudara dan saya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-23, ayat yang ke-22 maksud saya, Petrus berkata kepada Yesus dan menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, karena itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus ini adalah orang yang terdepan sebagai seorang murid. Ketika dia mengikut Tuhan sepanjang 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di bumi 2000 tahun yang lalu, boleh dikatakan Petrus itu sebagai seorang yang sangat giat. Dan dia tahu persis seolah-olah dialah yang mengalami Tuhan lebih dekat dari yang lain. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus juga berjalan di atas air. Inilah Mesias, inilah aku muridnya, bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Sehingga dia berbangga bahwa ketika mengikut Tuhan, semua yang diinginkan selama dia di bumi pasti Tuhan penuhi. Bagaimana Tuhan tidak penuhi? Karena Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur, meneduhkan angin ribut, dan saya bisa berjalan di atas air. Dan itu bagi Tuhan semua tidak ada yang mustahil. Dan itu memang sangat menggemparkan. Karena selama ini tidak ada seorang pun dari para nabi yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan seperti Yesus. Dan saya pikir Petrus tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa inilah Mesias yang aku harapkan, yang aku andalkan. Pasti apapun yang aku ingini dapat tercapai. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan murid-murid yang lain mengatakan, sebentar anak manusia harus pergi ke Yerusalem. Di sana dia akan menderita, dianiaya, dan akan disalibkan, mati, dan dikuburkan. Setelah pada hari yang ketiga dia bangkit. Saudara, Petrus merasa sedih karena dia percaya Mesias yang dia harapkan
adalah Mesias yang bukan seperti itu. Mesias yang dia inginkan bukan Mesias yang mati konyol, saudara. Karena kalau kematian karena salib itu berarti mati karena kesalahan. Karena mati konyol. Selama ini Petrus melihat orang yang disalib di luar Yerusalem atau di luar kota maksudnya adalah orang-orang yang mati karena dia melanggar hukum dan merasa hidupnya adalah orang yang paling terhina. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Petrus mempunyai pengharapan kepada Yesus yang tidak sama seperti apa yang Yesus mau bagi kita sekalian, bagi Petrus, bahwa Mesias itu bukan seperti apa yang kau mau dan apa yang kau inginkan di dalam pengharapanmu. Saudara-saudara, karena itu Petrus mengatakan, Tuhan, tidak sekali-kali itu terjadi bagi engkau. Karena engkau adalah Mesias, engkau Raja. Bagimu tidak ada yang mustahil. Semua bisa kita kalahkan, saudara. Itu kata Petrus. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegur Petrus dengan kata-kata, enyahlah iblis, saudara. Apakah Petrus iblis? Tidak. Petrus adalah Petrus. Petrus punya pikiran manusia, tetapi pikiran yang sudah dipengaruhi oleh pikiran iblis. Sudah. Dia tidak kerasukan, tapi dia sudah diwarnai sikap dan cara berpikir, cara berperasaan dan berkeinginan sudah diwarnai, sudah diinspirasi oleh iblis bahwa Mesias yang datang ke dunia tidak akan mati di kayu salib. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi bagi Petrus adalah sesungguhnya dia tidak tahu sikap yang benar mengikut Yesus sampai dia mengerti pada waktu Yesus bangkit dari kematian. Jadi kita harus mengerti bahwa firman Tuhan ini tidak asal kita memahami ketika Yesus melakukan segala sesuatu. Pada konteksnya di mana dia harus dikaitkan dengan apa maksud Tuhan. Saudara, ketika Yesus sebelum disalib, Yesus memang mendatangi orang yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, orang yang buta diselekkan, orang yang lumpuh bisa berjalan. Tetapi itu semua adalah cara Tuhan untuk membawa dia bertobat. Membawa mereka kembali kepada Allah. Sebab hanya Allah yang ingin membawa mereka tidak mengalami penderitaan. Tetapi dengan jalan bagaimana manusia itu harus mengerti siapakah Yesus yang sesungguhnya. Saudara-saudara, Petrus ini sesungguhnya adalah seperti orang pada saat ini juga ketika orang-orang Kristen tidak memahami Yesus Kristus secara utuh. Hanya sebagian, saudara. Melihat Yesus hanya sampai kepada kayu salib, kita tidak mengerti Yesus secara sempurna, bahwa Yesus adalah tidak hanya lahir, tapi juga menderita. Tidak hanya menderita, tapi juga disalib. Tidak hanya disalib, tapi juga mati. Tidak hanya mati, tapi juga dikubur. Tidak hanya dikubur, tapi juga bangkit. Tidak hanya bangkit, tapi juga dia naik ke surga. Dan tidak hanya naik ke surga, dia juga mengutus Roh Kudus. Tidak hanya mengutus Roh Kudus, tapi juga dia akan datang kali yang kedua. Yang saudara harus mengharapkan kedatangannya, dan saudara dan saya harus mempersiapkan diri supaya hidup tiada cacat dan celah. Itulah Mesias yang sesungguhnya, saudara-saudara. Dan ketika Petrus menyatakan, Tuhan, sekali-kali tidak terjadi bagi engkau, karena kalau engkau mati di kayu salib, nasibku seperti apa? Engkau pasti lebih berkuasa daripada Raja Daud, engkau lebih kuasa daripada Raja Salomo. Sehingga apapun yang saat ini sedang kami hadapi, terutama penjajahan dari Romawi, pasti Tuhan akan kalahkan. Tapi Tuhan mengatakan, dan Tuhan menyatakan, hei iblis, enyahlah daripadamu. Saudara-saudara, ini adalah tempelakan yang sangat tajam buat Petrus. Dan ini juga berbicara buat saudara dan saya. Kadang-kadang kita memaknai Kristus seperti Petrus memaknai Kristus sebelum Petrus bangkit. Jadi Tuhan kita anggap sebagai satu sosok yang bisa memberikan semua yang kita inginkan. Demikian juga Petrus pada waktu itu. Tuhan, saat ini aku mau semua, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan memang tidak mustahil bagi apapun. Karena Tuhan berdaulat dan berkuasa atas semua yang Dia ciptakan.
Tidak ada yang ada di luar Tuhan yang sanggup menghalangi Tuhan. Kalau Tuhan mau, semua beres. Tetapi Tuhan mempunyai rencana, maksud bagi saudara dan saya dalam hidup sebagai orang yang bertobat dan menjadi anak Allah yang sejati seperti Kristus. Saudara-saudara, kalau kita lihat Petrus itu mempunyai pemahaman seperti yang terjadi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Jadi Petrus itu punya pemahaman yang begitu dangkal. Memang pada waktu itu kita perlu memaklumi bahwa Petrus juga boleh dikatakan masuk akal pada zamannya. Tetapi kalau kita lihat keseluruhan kita sekarang hari ini sebagai orang Kristen, tentu kita tidak boleh mengikuti Petrus pada zaman itu. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19 yang demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup hidup secara biologis selama kita ada di dunia 70-80 tahun saja, menaruh pengharapan pada Kristus. Jadi pengharapan kita kepada Kristus itu hanya untuk hidup di bumi, saudara. Hidup yang sementara, jadi semua yang kita inginkan di bumi, Tuhan itu menjadi jawaban dari setiap persoalan, dia katakan Paulus. Ya, kalau hanya, maksudnya bukan berarti salah. Saudara ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan karena saudara ingin, boleh. Tapi kalau hanya tertumpu kepada keinginan saudara kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang saudara inginkan di bumi, dikatakan Paulus di dalam ayat yang ke-19 ini adalah maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Coba bayangkan saudara. Ya karena itu semua hanya berakhir pada liang lahat. Berakhir kepada kepanaan yang semua sesungguhnya tidak bisa memuaskan secara kekal. Saudara, apa yang saudara inginkan di dunia dari Tuhan? Tentu kita ingin rumah, kita ingin mobil, kita ingin pekerjaan yang baik, kita ingin sehat, itu boleh. Tetapi kalau cuman itu yang saudara dan saya inginkan, dan saudara tidak mau lebih daripada yang mulia lagi, dan tengah kehidupan saudara nanti di dalam kekekalan, dikatakan Paulus, kita semua adalah orang yang paling malang. Kita tidak tahu mengerti, tidak tahu atau tidak paham sesungguhnya sikap mengikut Yesus yang benar. Saudara-saudara, sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan buat orang Kristen, buat Petrus dan para murid, Paulus dan kawan-kawan, dan kita hari ini sebagai jemaat Tuhan, adalah bukan hanya sekedar saudara memperoleh apa yang saudara rindukan, saudara butuhkan di bumi ini. Karena Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua yang kau makan, kau minum, kau pakai itu akan ditambahkan. Itu yes, itu 100%. Tetapi kita tidak hanya berhenti dan tidak boleh berfokus kepada hal-hal yang dibutuhkan yang bersifat sementara. Karena kalau itu yang saudara fokuskan, kalau itu yang saudara tekankan, dan saudara ketinggalan sesuatu yang lebih mulia, yaitu kehidupan kekal di mana saudara setelah mati nanti akan mengalaminya. Dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kita semua menjadi orang yang paling malang dari segala manusia. Ya ada istilah saudara bahwa kita ini hanya bisa melihat masa depan tetapi hanya hari esok dan lusa. Kita tidak pernah melihat masa depan jauh kemana kita akan sampai. Saudara-saudara, orang yang hanya berpikir ya yang penting makan hari ini, nanti besok pasti Tuhan berkati. Ya kadang-kadang kita berpikir terlalu pragmatis dan kita tidak berpikir panjang. Kita tidak sabar dan kita tidak sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan ke depan. Itulah yang dialami oleh Petrus pada waktu itu. Tetapi bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang ikut Tuhan Yesus, mari kita belajar berubah untuk mengerti Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Jangan hanya melihat Yesus memenuhi kebutuhanmu hari ini. Ketika saudara sakit ingin sembuh, silakan. Saudara ingin diperbaharui dalam saudara hidup berkarir semakin hari semakin baik, yakin bahwa Tuhan memberkati, silakan. Tetapi saudara tidak boleh terbawa oleh hal-hal yang bersifat sementara. Karena pada akhirnya juga orang tidak akan menikmati semua. Ketika Ayub
dilahirkan di dunia ini berkata, aku lahir dengan telanjang dan akan kembali dengan telanjang. Tidak ada yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Saudara, walaupun selama di dunia kita membutuhkan apa yang kita perlukan, tapi konsentrasi, fokus saudara dan saya bukan apa yang saudara nikmati di bumi ini. Konsentrasi, fokus saudara adalah bagaimana saudara akan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Jadi pengharapan kita yang menjadi dasar sikap kita yang benar, bagaimana kita mengikut Tuhan, itu menjadi kunci. Kalau pengharapan saudara hanya tertumpu dan terfokus kepada apa yang saudara rindukan di bumi ini, sementara hanya untuk kebutuhan jasmania, dan saudara tidak berfokus kepada apa yang saudara butuhkan untuk masa depan saudara, setelah saudara meninggal, saudara dan saya akan kehilangan sesuatu yang paling mulia. Bapak Ibu Saudara, mestinya kita mempunyai pengharapan seperti apa yang di dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, kita punya pengharapan kepada Tuhan, kita akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, kemuliaan Allah itu kemuliaan yang diterima oleh Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan saudara dan saya. Dan itu saudara juga akan gapai kalau saudara punya pengharapan ke sana, dan itu terjadi setelah saudara dan saya meninggalkan dunia ini. Kemuliaan di bumi ini justru kemuliaan yang dunia ini tidak bisa berikan. Kadang-kadang apa yang kita rasakan sebagai satu penderitaan, mungkin duka cita secara rohani, itu kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena saudara melakukan kehendak Tuhan. Karena saudara hidup dalam kebenaran. Saudara dicaci maki karena Kristus, saudara dihina karena iman saudara tertuju kepada Injil. Saudara mengalami penderitaan karena saudara menjalankan kekudusan dan kesucian. Itu dimuliakan oleh Tuhan. Itulah kemuliaan yang Tuhan berikan selama saudara di bumi. Tetapi percaya bahwa saudara nanti ketika saudara sudah lepaskan diri dari dunia ini, saudara dengan tubuh kemuliaan yang saudara nikmati dari Tuhan, saudara tidak akan mengalami semua yang saudara alami di bumi. Bahkan kemuliaan itu jauh lebih daripada kekayaan duniawi, harta yang saudara terima selama di bumi. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita ketika mengikut Tuhan itu menjadi alasan yang paling kuat bahwa kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan bersama dengan Kristus. Karena Yesus dimuliakan, saudara juga harus dimuliakan bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Nah, oleh karena itu alasan yang pertama sebelum sikap kita benar di hadapan Tuhan bagaimana mengikut Tuhan, maka pertama adalah alasannya adalah bagaimana pengharapan saudara harus benar, yaitu akan memperoleh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Di mana tidak ada ratap tangis, tidak ada dosa, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Yang ada adalah hidup yang kekal, kebahagiaan bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Yang sebentar lagi Tuhan akan datang untuk menjemput saudara dan saya bersama dengan Dia masuk dalam kemuliaan Allah yang kekal, saudara. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita semua benar-benar mempunyai alasan yang kuat, pengharapan yang kuat ketika kita mempunyai sikap yang benar bagaimana kita mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca bagaimana sikap kita ketika saudara dan saya mengikut Tuhan yang benar. Mari saya akan bacakan di dalam Lukas dari ayat lanjutan daripada ayat yang kita baca tadi, Matius 16 ayat yang ke-24 yang berkata demikian. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24 ini lanjutan dari ayat yang 23. Kata Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Kata mengikut aku berarti kata ini boleh dimengerti siapa yang mau dipermuliakan bersama dengan aku. Saudara,
Saya pikir kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti acara atau mendengarkan khotbah kali ini, bertanya apakah Bapak Ibu Saudara mau ngikut Yesus? Pertanyaannya, enggak mau kalau menderita. Apakah saudara mau dimuliakan bersama dengan Yesus? Pasti saudara akan menjawab, ya saya mau. Tapi bagaimana caranya? Menyangkal diri, memikul salib, dan melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara, jadi kemuliaan itu harus digapai dengan bagaimana kita mengikut jejak Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, sebetulnya dia datang untuk menebus saudara dan saya. Ya, dia datang untuk menebus dosa dan kesalahan saudara dan saya. Karena tanpa darah yang kudus, tanpa darah anak domba Allah, maka tidak ada pengampunan. Tetapi kalau saudara mau dimuliakan, saudara mau bersama-sama menikmati kemuliaan yang tidak ada taranya, yang dunia ini tidak mungkin berikan, itu saudara seperti Yesus, yaitu menjadi murid dan bisa menjadi sama seperti Yesus. Karena itu yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah dikatakan, kalau kamu barang siapa yang mau mengikut aku, maka pertama dia harus menyangkal dirinya. Saudara-saudara, kata menyangkal dirinya ini bukan kita mau mengatakan bahwa kita tidak ada, tapi kita ada. Tapi perasaan pikiran saudara dan saya tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita lahir di bumi ini, kita itu hidup dipengaruhi oleh kuasa dunia, yaitu iblis. Seperti apa yang dialami oleh Petrus. Sehingga Tuhan katakan, "Nyala iblis daripadaku." Saudara, artinya apa? Pikiran Petrus itu tidak mengerti pikiran dan kehendak Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyangkal diri, itu menyangkal keberadaan pikiran kita yang selama ini mengikuti cara pikir dunia. Orang berbahagia karena materi, orang berbahagia karena mempunyai gengsi di bumi, menjadi populer, menjadi raja dunia. Saudara, itu semua bukan pikiran Tuhan. Loh, kalau begitu kita nggak boleh Pak berkarir, boleh berkarir yang baik, boleh nggak boleh Pak kita punya harta, boleh nggak boleh punya mobil, boleh, tetapi itu bukan kemuliaan yang Tuhan berikan. Itu hanya komplement, itu adalah bagian dari berkat yang Tuhan nyatakan buat saudara dan saya supaya saudara menjadi berkat dan supaya saudara memuliakan Tuhan. Jadi itu bukan kemuliaan yang sejati. Saudara-saudara, orang yang mulia di hadapan Tuhan justru orang yang menjadi tidak seperti dunia ini berpikir. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita yang pertama bahwa kita mempunyai alasan yang kuat, yang benar, bagaimana saudara mengikut Tuhan. Itu pertama. Kalau alasannya salah, maka kita akan menjadi salah. Saudara, banyak orang yang salah mengerti kenapa kita ke gereja. Ya, kenapa kita menjadi orang Kristen? Saudara, banyak orang yang punya alasan yang salah ke gereja untuk mendapat berkat. Benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena ke gereja adalah ingin bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan yang lain di dalam kasih, saling menguatkan, saling memberkati. Dalam Ibrani 10 ayat 25, saudara baca di sana. Saudara-saudara, jadi itu alasan kita. Jadi kenapa kita kadang-kadang melihat alasan kita mengikut Tuhan menjadi keliru, dan itulah yang membuat sikap yang keliru kita mengikut Tuhan. Maka alasan itu menjadi penting supaya kita boleh benar di dalam sikap yang benar mengikut Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, alasan itu harus benar bahwa kita mengikut Tuhan karena kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana kemuliaan itu dinyatakan buat saudara dan saya? Kalau saudara mengikut Tuhan, menjadi murid. Dan bagaimana saudara mengikut Tuhan dan menjadi murid? Yang pertama saudara menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Menyangkal diri adalah bertobat, saudara. Kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Karena itu kita datang kepada Tuhan selalu dengan kerendahan hati. Tuhan, inilah aku. Aku ingin dipulihkan Tuhan. Aku tidak berdaya di hadapan Tuhan tanpa Engkau menolong aku. Itu bertobat, saudara.
Seperti seorang penyamun yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Orang ini tidak berdaya, tapi dia tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, maka dia bertobat. Sekalipun dia tidak harus turun dari kayu salib dan berbuat baik lagi. Karena hatinya sudah dilihat oleh Tuhan. Anak ini adalah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tidak berdaya untuk melakukan sesuatu supaya dia diselamatkan, kecuali dia percaya kepada Yesus. Jadi yang pertama, menyangkal diri, kita harus tidak berdaya di hadapan Tuhan. Kita bertobat, kita tidak bisa merasa apa-apa, melakukan apa-apa, dan kita tidak berarti tanpa Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sangkal diri kita, pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita. Ini juga harus bertumbuh. Kalau pertama bertobat kita tidak berdaya, kemudian menyangkal diri, kita harus bertumbuh dalam pembaruan akal budi. Semakin hari, semakin kita dewasa, semakin hari semakin meninggalkan cara berpikir yang tadinya kita suka berpikir duniawi. Semakin hari semakin jauh dari berpikir duniawi. Banyak orang Kristen yang masih duniawi dalam pengertian dia tidak bertumbuh dalam bagaimana dia mengikut Tuhan. Dia masih suka gosip, masih suka senang menjelekkan orang lain, merasa hebat dari orang lain, merasa bangga dengan dunianya yang berasal dari dunia ini. Padahal itu semua adalah proses daripada orang itu hidup sebagai murid Tuhan. Penyangkalan diri, tidak berhenti hanya bertobat bahwa dia datang kepada Tuhan dan diselamatkan, tapi dia datang kepada Tuhan terus menerus supaya ada pembaruan akal budinya, sehingga hidup mereka semakin hari bertumbuh, semakin dewasa, semakin seperti Kristus hidup. Saudara-saudara, oleh karena itu mari saya mengajak kita sangkal diri. Menyangkal diri, kita tidak merasa lebih dari orang lain. Kita sebagai seorang hamba, sekalipun kita punya kedudukan, sekalipun kita punya kelebihan, tapi kita tetap sebagai seorang hamba. Di hadapan Allah kita melayani orang lain yang membutuhkan pertolongan, karena kita bisa menolong. Salurkan berkat-Mu kepada mereka. Anggaplah dia sama dengan saudara. Sekalipun mungkin berkat secara fisik saudara lebih, tapi saudara tidak lebih di hadapan Allah. Karena saudara adalah sama seperti dia, bahwa kita adalah hamba Tuhan. Itu yang pertama, yaitu menyangkal diri dalam arti yang sesungguhnya. Saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara dan saya punya sikap yang benar, yang Tuhan inginkan sebagai seorang murid, yang kedua adalah mari kita memikul salib. Saudara, tadi saya katakan di depan bahwa salib itu adalah hukuman bagi orang yang bersalah. Tetapi Yesus disalib sebetulnya tidak bersalah, karena dia ada persekongkolan politik antara orang-orang Romawi dengan orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi tersinggung karena Yesus memperbarui cara hidup yang benar. Dia menggenapi seluruh hukum Taurat. Dari seolah-olah orang-orang pemuka agama pada waktu itu, Yesus ini akan menghancurkan keyakinannya. Makanya dia dijatuhi hukuman, dan sesungguhnya Yesus tidak pernah berbuat salah. Kalau Bapak bisa lihat bagaimana Pilatus, bagaimana Herodes, dia tidak pernah mendapatkan kesalahan dari Yesus yang setimpal dengan apa yang dia harus terima dari hukuman itu, apalagi mati kayu salib. Tetapi karena desakan orang-orang pada waktu itu, maka Yesus harus disalibkan karena kebaikan, karena penyelamatan, karena segala sesuatu yang dikerjakan adalah mulia. Saudara-saudara, itulah yang diterima oleh Yesus. Jadi menyangkal diri, memikul salib, menerima hukuman yang sesungguhnya bukan dia yang patut menerima. Itu memikul salib. Banyak orang Kristen ketika dia berbuat baik dan akhirnya dia dihukum, berbuat sesuatu yang memuliakan Tuhan, dan karena dia menderita penderitaan, itu yang disebut memikul salib. Sesungguhnya saudara tidak berhak untuk menerima hukuman itu, tetapi karena saudara mengikut Yesus, saudara bisa mengalami itu. Saudara bisa dihina, saudara bisa dicaci, saudara bisa dicemooh, saudara bisa dikesampingkan, karena saudara percaya kepada Yesus, karena saudara melakukan sesuatu yang baik, memberitakan kebenaran dan mengasihi sesama.
Itu yang disebut memikul salib, menderita yang sesungguhnya bukan karena saudara bersalah di hadapan hukum, tetapi hukum Allah maksudnya, tetapi karena saudara ingin dan akan dipermuliakan. Berbahagialah orang yang menderita karena kerajaan Allah, karena dia akan menerima mahkota dari Allah pada satu waktu kelak nanti di surga. Itulah Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara kita benar-benar mempunyai sikap yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa kata Tuhan, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bacakan di dalam hal memikul salib ini di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian bagi kita sekalian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara-saudara, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mengikut Tuhan, itu memikul salib, menderita aniaya karena iman. Itu sebetulnya kita tidak bersalah kalau kita mengerti kebenaran. Tetapi dunia ini tidak mengerti siapa Yesus. Tidak percaya siapa Yesus dan apa yang dilakukan Yesus, sehingga dia tidak senang terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan ditimpakanlah penderitaan itu bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Makanya Paulus menegaskan di sana, sekali lagi saya akan bacakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi saudara tidak perlu takut. Itu saudara tidak salah kalau memang saudara benar mengikut Yesus. Saudara harus jalani, saudara harus ikuti apa kata firman, hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara-saudara luar biasa. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian, yang pertama alasan kita mengikut Tuhan, yaitu kita punya pengharapan bahwa kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu menyangkal diri. Yang pertama, nanti saudara baca bahwa yang pertama saudara bertobat dan pembaharuan akal budi. Mengalami pembaharuan akal budi setiap waktu. Yang pembaharuan akal budi yang tidak seperti dunia, tetapi pembaharuan akal budi yang seperti diajarkan oleh Injil dan oleh Tuhan Yesus. Nanti baca Roma 12 ayat 2, Efesus pasal 4 ayat 2. Yang 23, yang kedua adalah memikul salib. Jadi menderita karena Kristus. Mungkin saudara saat ini tidak harus mengalami penderitaan seperti Petrus, seperti Paulus, tapi mungkin saudara akan menderita karena Kristus melalui bentuk yang lain. Saudara sudah tidak dipakai karena saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan oleh orang lain, tidak menjadi masalah. Saudara tidak diperhitungkan karena saudara menjadi orang yang percaya kepada Kristus, tidak masalah. Tapi sepanjang saudara mengikut Tuhan, dan penderitaan itu adalah sebagai kemuliaan di dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua tetap memikul salib setiap hari. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana mengikut aku. Saudara, mari Bapak Ibu Saudara kita tetap mengikut Tuhan. Ya, saudara dan saya diajak mengikut Tuhan sampai akhir hidup saudara. Ada istilah saudara yang penting buat saudara dan saya, bukan awalnya tapi akhirnya. Saudara, banyak orang yang mengawali dengan baik tapi mengakhiri tidak baik. Seperti siapa? Yudas. Seperti siapa? Saul, raja Israel itu. Dia pada awalnya dia raja yang hebat, yang baik, yang luar biasa. Dia membangun kerajaan Israel luar biasa, tapi ujung-ujungnya akhirnya dia tidak setia kepada Tuhan. Yudas Iskariot juga seperti itu. Awalnya dia mengikut Tuhan, tapi akhir hayatnya justru dia tidak setia, dia menjadi pengkhianat. Mengikut Tuhan itu sampai akhir. Saudara, itulah kesetiaan. Maka saya mengajak kita semua yang mendengarkan firman Tuhan kali ini, semua jemaat Tuhan GBI Sigma secara khusus, saya memohon mari saudara tetap mempunyai sikap yang benar. Kita ikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan dengan setia. Bukan awalnya, tapi akhirnya. Sebab barang siapa yang bertahan sampai pada akhirnya, dia akan diselamatkan. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai sikap yang benar bagaimana mengikut Tuhan. Kita akan menerima apa yang Tuhan
karuniakan buat kita kelak, yaitu kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus. Kalau 3 hal saudara ada di dalam hidup kita masing-masing: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan dengan setia. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan asa yang kudus, saya jemput kita semua untuk mengangkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, dan kita sungguh-sungguh masuk dalam hadiratnya untuk mempersiapkan diri terima perjamuan asa yang kudus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Sekali lagi, selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Pengakuan kami melalui pujian ini Tuhan, sebelum kami menerima perjamuan kudus, roti dan anggur yang menggambarkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecah dan darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kami telah Kau berkati dengan firman-Mu, dan firman-Mu membawa kami kepada pengertian yang baru dan utuh bagaimana kami mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, supaya kami punya alasan yang benar. Kami mengikut Tuhan, kami akan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya berkat yang kami terima di bumi, tetapi kami akan menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Dan itulah sebabnya Tuhan berikan rahasia buat kami hari ini, supaya kami boleh menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami hanya terfokus kepada berkat di mana kami hidup di bumi ini, Tuhan kami sekarang mau berubah. Tuhan, berkat yang di bumi kami percaya Tuhan Kau cukupkan buat kami, tapi biar menjadi penghalang kami untuk menerima kemuliaan daripada Tuhan. Karena itu mulai hari ini Tuhan, kami sungguh mau mengerti bagaimana kami mengikut Tuhan. Menyangkal diri bagi kami tidak ada yang istimewa di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Kami adalah anak-Mu yang telah Kau angkat dari lumpur dosa. Kami tidak berdaya, kami tidak layak, hanya Tuhan yang membuat kami berharga. Dan itu karena kasih karunia. Tuhan, kami mau mengalami apa yang baik daripada Tuhan yang kami bagikan kepada dunia ini, tapi dunia tidak bisa menerima. Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa dan dikuasai oleh iblis.
Sehingga kami akan mengalami penderitaan karena Tuhan, karena iman. Bukan karena kami menjadi orang jahat, bukan kami menjadi orang yang melanggar hukum, tetapi kami menjadi kurban daripada kebenaran. Dan itulah yang disebut kami dimuliakan, karena kami memikul salib Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan melalui firman-Mu hari ini dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami mau mengikut Engkau sampai pada akhirnya, sampai saat-saat kami harus menghadap Engkau, di saat kami Engkau panggil Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami setia, karena firman-Mu mengendaki supaya kami setia dalam perkara yang terkecil, di dalam hal-hal di mana kami tidak sukai, karena kami dibentuk, diproses untuk menjadi orang yang tertekun sampai akhir. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, ubahkan mereka supaya mereka tangguh, kuat di dalam Tuhan, dan mereka menang, dan mereka akan duduk bersama dengan Tuhan karena mereka dimuliakan. Ampuni kami Tuhan, kami ucap syukur, dan sebentar kami akan menerima perjamuan nasa yang kudus, tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kau sediakan buat setiap kali kami boleh makan dan minumnya, khususnya hari ini. Berkati kami siapkan hati kami untuk mengagumi dan untuk merenungkan, menghayati betapa besarnya kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima roti dan anggur yang menggambarkan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengajak kita mengangkat roti yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Angkatlah dengan tangan kanan, dan sebelum Bapak Ibu Saudara makan dan meminum juga anggur, setelah itu mari kita baca firman Tuhan, kita renungkan dan kita aminkan. Setelah itu baru kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan melebihi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah makan roti ini menggambarkan tubuh-Mu terpecah-pecah karena dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur kami boleh memberitakan pengampunan dosa, kami boleh memberitakan pertobatan, kami boleh memberitakan kematian Tuhan. Karena di balik kematian ada kemuliaan, dan itulah yang Tuhan nyatakan buat kami 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang setiap kali kami boleh makan dan nikmati dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat anggur cawan yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Angkat tinggi melampaui kepala saudara dan saya, dan sebelum kita minum anggur ini yang menggambarkan darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah karena dosa dan kesalahan saudara dan saya, mari kita dengarkan firman Tuhan, baru setelah itu kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat darah-Mu yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu, menggenapi seluruh hukum Taurat, bahwa kematian anak manusia menebus dosa seluruh umat manusia. Dosa kami yang saat ini Tuhan beribadah mendengarkan firman-Mu dan menerima perjamuan kudus ini. Olehnya Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita mengucap syukur. Kita angkat pujian haleluya, haleluya. 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 Katakan
Katakan sungguh-sungguh pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan pujian ini sebagai syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kembali kami bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati tubuh dan darah Tuhan melalui roti dan anggur ini. Menjadi satu keyakinan dan keteguhan iman kami bahwa Engkau telah mati karena dosa dan kesalahan kami. Olehnya kami mengucap syukur dan kami hidup ikut Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Tanamkan firman-Mu yang telah kami boleh terima melalui hamba-Mu yang tidak bisa berbuat apapun kecuali Engkau yang menyampaikan kepada mereka. Kiranya boleh tertanam dalam hati, dalam kehidupan kami, menghasilkan buah dalam kehidupan bertumbuh, memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami ucap syukur buat firman dan perjamuan kudus yang boleh kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari multimedia GPI Sigma. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan saudara.
tinggi-tinggi sebelum kita menerima berkat, kita akan berdoa. Biarlah Tuhan memberkati saudara dan saya. Kasih karunia yang melimpah dari Bapa di surga, damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan Rohnya yang kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian yang hari ini telah mendengarkan firman Tuhan, telah memuji dan memuliakan Tuhan, dan telah menerima perjamuan ayah yang kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Tuhanku, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.